berdarah daging seperti kami, dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya, untuk merasakan segala penderitaan kami, segala keterbatasan kami, segala kelemahan kami, untuk kami boleh mengalami diubahkan hari demi hari menjadi suatu kehidupan yang tak bercacat dan tak bercela, kehidupan yang kekal lewat proses kelahiran baru, lewat proses pembaharuan yang kami alami dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami tidak hanya sekedar merayakan lahirnya Engkau 2000 tahun yang lalu, tetapi biar kami di hari-hari ini dipersiapkan untuk menyambut kedatangan-Mu yang semakin mendekat, di mana Engkau tidak datang sebagai bayi yang kecil, bayi yang miskin, bayi yang dihindari, tetapi Engkau datang di dalam kemuliaan-Mu sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, sebagai mempelai pria surga kami. Dan sebab itu Tuhan, biar kami malam hari ini kami merayakan Natal untuk mempersiapkan diri menyambut Engkau datang dalam kemuliaan. Kami juga mempersiapkan diri untuk mengalami pekerjaan firman-Mu yang mengubahkan kami, untuk suatu saat kami boleh seperti Engkau dalam kemuliaan. Oh, seperti Engkau juga kami boleh mengalami di dalam kemuliaan. Engkau yang menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan, saat kami mendengarkan firman-Mu, kami percaya kuasa kegelapan juga tidak senang selalu mengganggu, menggunakan setiap kesempatan, setiap apapun juga yang dia bisa gunakan. Dan sebab itu Tuhan, kami menyerahkan diri sepenuhnya dalam tangan-Mu, mohonkan belas kasihan-Mu untuk menggunakan kuasa yang Engkau berikan, mengusirkan, menghancurkan segala kuasa kegelapan yang mau mengganggu, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan kami usir di dalam Nah, berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebaliknya, biar hadirat-Mu, urapan-Mu menguasai kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Tanpa urapan-Mu, hamba-Mu ini bukan apa-apa, hamba-Mu ini bukan siapa-siapa. Tetapi walaupun kami kecil, kami tidak berguna, tetapi kalau kami dalam tangan-Mu, dalam urapan Roh Kudus-Mu, Engkau akan pakai kami untuk menyuarakan apa yang dikehendak-Mu buat sidang jemaat, dan urapi seluruh sidang jemaat, bahkan setiap kami, setiap telinga yang sempat mendengar, urapi supaya apa yang kami dengarkan bukan sesuatu yang kemudian dapat dihindari, dapat ditolak, tetapi apa yang kami dengarkan boleh menjadi sesuatu yang sangat berharga. Kami tampung dalam bencana tanah liat ini yang mengubahkan hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati gereja-gereja lain, perayaan Natal yang lain juga, seluruh Toraja ini Tuhan, seluruh Sulawesi Selatan ini, bahkan seluruh Indonesia, ya bahkan seluruh dunia. Engkau memberkati seperti Engkau sudah memberkati kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua sidang jemaat, hamba-hamba Tuhan, semua anak-anak Tuhan yang sudah datang pada malam hari ini. Semoga damai sejahtera Allah ada di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Pada malam hari ini kita merayakan Natal, tetapi sebagaimana doa yang saya sampaikan tadi, kita tidak hanya sekedar memperingati kelahirannya yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali, yang sudah semakin mendekat. Makin sering kita merayakan Natal, berarti kita makin dekat dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita kemudian lebih bersungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada, sebab waktu yang ada tidak makin banyak tetapi makin sedikit. Untuk itu kita bijak untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk mengalami keubahan dan pembaharuan hidup kita. Ya, nah malam hari ini sebagaimana tema yang terpampang di dalam tulisan yang ada di depan ini yang sudah bisa baca, yaitu di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Tolong dibaca, kita baca sekali lagi malam hari ini. Gunakan kesempatan untuk menikmati firman Tuhan lewat Alkitab, lewat apapun yang sudah Tuhan berikan buat kita. Ya, baca firman Tuhan, sebab
firman Tuhan yang kita baca itu menjadi sumber inspirasi dari setiap hamba-hamba Tuhan, sumber segala-galanya. Jangan sumber-sumber yang lain, tetapi firman Allah yang tertulis dalam Alkitab menjadi satu-satunya sumber yang sangat akurat. Ya, tolong baca ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, ya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, terus. dan namanya disebut orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terima kasih ya. Sebagaimana tema Safari Natal tahun 2013 di Tanah Toraja ini, bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang anak laki-laki, putra itu diberikan untuk kita. Itu merupakan jawaban atas pernyataan Tuhan bahwa anak-anak Tuhan tidak selamanya akan mengalami masa kesuraman, tetapi ada saatnya kita akan mengalami masa yang gilang gemilang, masa yang penuh dengan pengharapan. Dan Tuhan katakan, kenapa itu bisa terjadi? Lahirnya seorang anak itu menjadi jawaban untuk kita boleh mengalami masa depan yang cerah, pengharapan untuk masa kini, bahkan masa yang akan datang. Nah, oleh sebab itu, malam hari ini, biar kita semua yang datang malam hari ini, kita bukan hanya sekedar datang berkumpul setiap tahun merayakan Natal, apalagi hanya maafkan sekedar untuk mendapatkan snack, mendapatkan catering, mendapatkan apa, terlalu kecil itu. Tetapi ayat mengatakan, semoga kita datang mendapatkan anak. Anak itu diberikan buat kita. Dan siapa yang menerima? Hanya setiap orang yang membuka hati, membuka tangan, membuka dirinya selebar-lebarnya. Hanya orang-orang itu yang nanti pulang dari tempat ini, dia membawa kenyataan anak yang lahir itu menyatu di dalam kehidupannya. Saudara demikian, amin. Nah, di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-1, kebaktian-kebaktian yang lalu saya sudah sampaikan, ada wanita-wanita yang dimasukkan di dalam silsilah dari Tuhan Yesus di dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama. Dan justru wanita-wanita yang dituliskan itu adalah wanita-wanita yang pernah mengalami masa kesuraman, pernah mengalami saat-saat sukar dalam hidupnya, baik itu dalam dosa maupun di dalam kesulitan-kesulitan hidup. Tetapi mereka mengalami tangan Allah yang kuat itu mengangkat mereka, mempermuliakan mereka. Mereka mengalami sesuatu yang sangat terang, dari dalam gelap terbit terang dalam kehidupan mereka. Ya, nah, kitab Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, ada banyak kali anak-anak Tuhan seringkali tidak memperhatikan ayat-ayat ini sebab dipikirnya tidak ada hal-hal yang penting di dalamnya. Tetapi sebenarnya saya mau mengatakan tidak ada sesuatu yang tidak penting yang dituliskan dalam Alkitab. Bahkan ayat mengatakan satu iota itu berkuasa sangat kuat. Langit dan bumi bisa hilang, bisa lenyap, tetapi satu iota dari firman Allah itu akan tetap selama-lamanya. Tidak ada perkataan, tidak ada tulisan yang ada dalam Alkitab yang tidak penting. Semuanya penting. Amin. Sebab itu biar kita perhatikan. Malam hari ini kita baca sekali lagi untuk yang ketiga kalinya. Tetapi jangan kita bosan-bosan, tetapi kita makin membaca, makin diteguhkan, makin membaca, makin diterangi, makin membaca kita makin jelas pengertian kita. Ya, ayat yang pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Terima kasih. Ya, jadi kita bisa melihat di sini ada 4 nama wanita yang disebutkan, dan wanita-wanita ini wanita-wanita yang pernah mengalami kekelaman hidup. Nomor 1 pada ayat yang ketiga disebutkan Tamar. Dalam kebaktian di lantai Pau kita sudah mendengarkan bahwa Tamar ini siapa?
orang yang merindukan benih bagi kita adalah benih ilahi. Benih ilahi itu menjadi penyelamat dari Tamar. Seandainya tidak ada kerinduan untuk ini, maka Tamar akan mengalami tidak seperti hidupnya itu tidak ada artinya, tidak pernah dituliskan dalam Alkitab, dan seperti ada banyak orang yang lain seperti hilang lenyap ditiup angin, tidak pernah ada. Tetapi Tamar yang pernah mengalami kekelaman hidup, tetapi dia boleh mengalami terang itu bersinar atas dia. Dia mendapatkan Peres dari Yehuda, dan Peres itu suatu kehidupan yang sangat gagah perkasa. Dari keturunan Peres ini kemudian lahir generasi-generasi yang kuat, yang tidak terbendung, yang tidak dapat dikalahkan oleh apa-apapun juga ya. Kemudian yang kedua, pada ayat yang kelima, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Sebab yang kemarin dipasang kita sudah mendengarkan bahwa Rahab ini siapa? Rahab ini wanita Kanaan, penduduk Jericho, dan dia bahkan disebutkan perempuan sundal. Maafkan, suatu perkataan yang sangat rendah buat kita masyarakat di akhir zaman ini. Tetapi Rahab mendapatkan kemurahan, suatu kehidupan yang tidak berharga, tetapi dia mendapatkan kemurahan untuk apa? Dia menjadi jalur datangnya benih ilahi, mulai dari Abram sampai lahirnya Yesus melalui rahim dari Rahab. Salah satu kebaktian saya mengatakan Rahab ini mungkin pernah berhubungan dengan hampir sebagian besar orang-orang di Jericho. Maafkan, hidup yang sangat kotor, tapi rahim itu dikuduskan oleh Tuhan, dianggap layak untuk menerima benih ilahi, mengalirkan sampai satu saat mengalirkan benih ilahi yang dalam wujud di mana firman menjadi manusia. Itulah Yesus. Luar biasa. Kenapa? Sebab Rahab, walaupun dia tadinya orang berdosa, sangat berdosa, tetapi Rahab itu kemudian ada suatu penghargaan akan keselamatan. Keselamatan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dia menghargai keselamatan itu lebih dari segala-galanya. Dan oleh sebab itu di hari-hari ini penghargaan kita akan keselamatan, biar itu membuat hidup kita ini boleh mengalami tangan Tuhan mengangkat kita. Nah, malam hari ini kita sampai pada perempuan yang ketiga atau wanita yang ketiga. Pada ayat yang kelima ini juga disebutkan Boas memperanakan Obed dari Rut. Rut adalah wanita ketiga yang disebutkan dalam Alkitab sebagai salah satu leluhur dari Tuhan Yesus ya. Nah, perhatikan, Rut ini siapa? Rut ini juga orang-orang yang pernah mengalami kekelaman hidup. Dia adalah bangsa Moab, dan untuk bangsa Moab Tuhan katakan bangsa ini tidak boleh masuk di dalam jemaah Tuhan sampai keturunan ke-10 sampai selama-lamanya. Bagaimana seperti Rut ini tidak ada kesempatan sebenarnya untuk menjadi bagian lahirnya Yesus di dalam dunia ini. Tetapi perhatikan apa yang ada pada Rut itu ya, sehingga dia boleh menjadi bagian dari rangkaian panjang lahirnya juru selamat dunia ini, yaitu apa yang ada pada Rut, orang yang mengalami kemurahan Allah ya. Dia memanfaatkan kemurahan Allah dan dia menikmati kemurahan Allah. Ada orang-orang yang mengalami kemurahan Allah, tetapi dia menyayangkan kemurahan Allah. Tetapi kita lihat Rut ya, dia orang yang mengalami kemurahan Allah, dan dia memanfaatkan sebaik-baiknya kemurahan Allah, dan dia menikmati kemurahan Allah dalam sepanjang hidupnya. Dan dia mengalami dari kehidupan yang gelap di luar Tuhan. Dia bangsa kafir. Ayat mengatakan bangsa kafir itu tanpa pengharapan, tetapi justru dia mengalami pengharapan besar itu di dalam kehidupannya. Kenapa? Dia menikmati, dia memanfaatkan kemurahan Tuhan yang berlaku di dalam dia. Walaupun mungkin kemurahan Tuhan itu hanya sebesar lubang jarum,
Tetapi kemurahan Tuhan yang sekecil apapun juga dimanfaatkan. Di situ merubah arah kehidupan seseorang. Oleh sebab itu malam hari ini, kalau kita ada di tempat ini, kita harus kemudian mengakui dengan sejujur-jujurnya bahwa ini adalah kemurahan Tuhan. Jangankan saudara yang ada di tempat ini, ya, kami dari tempat yang jauh juga merasakan ini. Saya boleh melayani, ini bukan karena kemauan saya, bukan karena kemampuan saya, tapi saya merasakan ada kemurahan Tuhan. Waktu saya kemudian sudah mengiyakan pelayanan di tempat ini, kemudian kita dalam persiapan, tanpa kami memperhitungkan sebelumnya, tanpa kami sangka, kami mengalami banyak halangan. Sampai hari ini saya mengalami halangan di dalam menyampaikan firman Allah. Suara saya yang seharusnya modal utama seorang pembicara, saya diganggu langsung. Saya sudah menggunakan segala cara, saya sudah berdoa, ya, saya sudah minum obat, tetapi sepertinya Tuhan tanamkan itu seperti Rasul Paulus, seperti ada duri dalam daging. Bukan kita tidak berusaha, kita sudah berusaha, tapi seperti Tuhan tahu. Tetapi kalau masih ada kesempatan dengan segala keterbatasan, masih bisa melayani. Itulah kemurahan Tuhan. Manfaatkan itu. Dan kita semua malam hari ini ada di tempat ini, kita harus menikmati, bisa melihat kemurahan Allah yang berlaku atas kehidupan kita ini. Amin. Nah, untuk itu saya akan bawa saudara di dalam kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama yang berbicara tentang Rut ini hanya satu kitab saja, yaitu kitab Rut. Hanya kitab Rut ini yang berbicara tentang pribadi ini. Walaupun ini pribadi besar, tetapi dituliskan hanya dalam satu kitab yang kecil ini, tetapi itu sangat kuat buat kita malam hari ini. Kita akan belajar siapa Rut ini. Mungkin ada di antara kita memiliki tipikal hidup seperti Rut ini. Tetapi ingat, sebagaimana Rut sudah mengalami pertolongan Tuhan, maka semoga kita malam hari ini boleh mengalami pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan atas kisah Rut ini ya. Nah, malam hari ini kita lihat bagaimana Rut ini orang yang memanfaatkan, yang menikmati, yang hidup dalam kemurahan Allah. Bagaimana praktek orang-orang yang menikmati dan memanfaatkan kemurahan Allah itu. Nomor satu, orang-orang yang memanfaatkan kemurahan Allah adalah nomor satu, orang yang setia. Orang yang hidup dalam kemurahan Allah adalah orang yang setia. Saya katakan tadi, Rut itu sebenarnya tidak ada kaitan apa-apa dengan kekristenan, dengan keyahudian, dengan ketuhanan, dengan keilahian. Dia bangsa kafir, walaupun secara daging sebenarnya tidak terlalu jauh ya. Mereka sangat kerabat sebenarnya ya. Moab itu adalah keturunan dari Lot, dan Lot itu paman dari Yakub, itu sebenarnya dekat, tetapi seperti dia jauh. Bahkan Tuhan katakan tidak boleh masuk dalam jemaat Tuhan untuk selama-lamanya ya. Nah, perhatikan, tetapi waktu kemudian Rut itu mendapatkan kesempatan masuk dalam ke jemaat Tuhan, maka dia manfaatkan apa yang dia praktekkan hidup. Nomor satu, kesetiaan. Ada kesetiaan, setia. Ini suatu perkataan yang singkat, perkataan yang sangat-sangat singkat, tetapi sebenarnya tidak mudah dilakukan. Hanya orang-orang yang merasakan kemurahan Allah. Saya mau mengatakan sekali lagi, siapa yang boleh setia? Hanya orang-orang yang merasakan kemurahan Allah. Hanya orang-orang itu yang akan setia. Oh, haleluya. Nah, saya akan perlihatkan setia bagaimana yang Tuhan ingin kita alami di hari-hari ini. Yaitu nomor satu, kita harus setia dalam hal-hal yang kecil. Mulai dari hal-hal yang kecil, dari perkara-perkara yang kecil. Di dalam kitab Rut ini, dalam kitab Rut pasal yang kedua, saya akan perlihatkan seperti ini Rut adanya. Kitab Rut pasal yang kedua, suratan kitab Rut pasal yang kedua, ayat 2 mulai kita sudah melihat ini bagaimana Rut itu setia dari hal yang kecil. Oh, haleluya. Ayat yang kedua, maka Rut perempuan Moab itu, jelas disebutkan dia perempuan Moab. Bukan tanpa sebab disebutkan. Alkitab itu sangat teliti. Alkitab tidak mungkin menyebutkan sesuatu tanpa ada maksudnya. Disebutkan dia perempuan Moab, menunjukkan kalau dia boleh berada di tengah-tengah Israel, di tengah-tengah umat Tuhan, itu kemurahan. Ya, tapi yang mengatakan apa?
berkata kepada Naomi, Ya, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. ya. Dan saud Naomi kepadanya, Terus? pergilah anakku. Pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Ya, Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. terima kasih dan sebut dan selanjutnya ya. Sudah bisa baca. Jadi kita lihat di sini, Ruth ini pulang bersama dengan mertuanya. Waktu saya membaca ayat ini sebenarnya yang dirindukan oleh semua pasangan, kalau saya katakan apa ya, mertua, menantu mertua, sebenarnya kepingin mengalami seperti hubungan Naomi dan Ruth, saling mengasihi, saling menghargai, tidak seperti ya yang terjadi sekarang ini. Banyak sinetron, banyak apa-apa ya menggambarkan hubungan yang sangat tidak harmonis antara mertua dan menantu. Tetapi kalau saya baca pada ayat ini, mungkin saudara yang masih gadis merindukan, kalau saya punya mertua, saya kepingin mengalami seperti demikian, punya mertua seperti Naomi, ataupun seorang yang punya anak-anak lelaki perjaka, kepingin nanti kalau saya punya menantu, kepingin punya menantu seperti Ruth. Hubungannya begitu baik, mereka mengalami banyak kepahitan di negeri Ruth sana di Moab. Dan waktu mereka pulang, mereka tidak memiliki apa-apa, punya tanah, punya rumah, tetapi mereka pulang, mereka belum punya apa-apa. Dan waktu kemudian sampai di Bethlehem, di Efrata, pada saat itu ayat mengatakan mulai panen jelai. Dan kemudian Ruth berkata kepada mertuanya, aku akan memungut bulir-bulir yang jatuh di belakang dari penyabit-penyabit untuk aku memungutnya. Jadi kita lihat di sini, Ruth menghargai sesuatu yang kecil. Dia hanya memungut apa-apa yang jatuh. Tidak banyak yang jatuh, orang panen, ya, tidak banyak yang jatuh, tetapi apa-apa yang kecil itu dia pungut, dia hargai. Bulir-bulir yang jatuh dari penyabitan-penyabitan itu, dia pungut satu bulir. Mungkin dari sekian banyak tangkai, hanya satu yang dia, tetapi satu itu dia hargai, dia setia. Satu bulir demi satu bulir, satu bulir demi satu bulir. Dia sangat setia untuk menghargai itu. Kenapa? Sebab dia mengerti bahwa untuk satu bulir itu pun dia hanya terima sebagai apa? Kemurahan. Dan itulah yang harus kita alami. Tuhan katakan, biar kita di hari-hari boleh setia dari hal-hal yang kecil. Kita boleh menghargai apa yang kecil. Ada banyak orang mungkin mengatakan, nanti saya setia saja, nanti saya sungguh-sungguh kalau saya sudah besar, kalau saya sudah. Tetapi Tuhan katakan, apa yang ada padamu, setia apa yang ada padamu. Saya mau mengatakan ini bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan, dalam segala aspek hidup. Untuk semua kita, entah kita jemaat biasa, entah kita pekerja, entah kita pelajar, entah kita apapun juga. Ya, prinsip nomor satu, kita akan mengalami masa depan yang indah kalau kita setia. Setia mulai dari hal-hal yang kecil. Kenapa? Sebab kalau kita setia dari hal-hal yang kecil, maka Alkitab mengatakan setianya kita dari hal-hal yang kecil itu sudah dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan itu melihat track record kita, rekam jejak kita ke belakang. Kalau kita tidak setia, Tuhan katakan tidak dipercayakan untuk hal-hal yang besar. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Kalau baca ayatnya di dalam kitab Injil Matius, ya, Injil Matius pasal yang atau Injil Lukas pasal yang ke-16. Oh, haleluya. Kalau kita setia, ini ukuran, ini suatu patokan. Tuhan katakan tidak mungkin salah. Ada orang mengatakan, ya, saya tidak setia dalam yang kecil, nanti saya mau setia dalam hal yang besar. Ya, tidak akan mungkin. Alkitab tidak pernah salah. Injil Lukas, kitab Injil Lukas pasal 16. Oleh sebab itu malam hari ini kalau kita merasakan, iya, saya tidak setia
dalam hal yang kecil. Malam hari ini kita masih ada kemurahan mendengar dengan telinga kita untuk mengalami keubatan ya. Injil Matius dan Injil Lukas pasal yang ke-16, kita Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Ini hukum surga, saudara. Hukum surga, hukum ilahi. Ayat yang ke-10 perhatikan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara Kalau kecil, kita tidak benar dalam hal-hal yang kecil, perkara yang kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. ini suatu hukum. Oleh sebab itu malam hari ini, terima kasih. Orang yang menyadari dia mendapatkan kemurahan, dia memanfaatkan kemurahan. Siapa? Orang itu adalah orang yang setia. Jangan tunggu, setia nanti, sekarang ini. Apapun keadaan kita. Mungkin kita merasakan apanya yang mau kita mau setia. Tetapi Tuhan katakan setia dalam hal yang kecil, mulai hal yang kecil. Sebab itulah rumus kerajaan surga. Mulai dari yang kecil, maka kita akan mengalami dari hari ke hari Tuhan akan mempercayakan kita kepada perkara-perkara yang lebih besar. Saudara demikian, amin. Sebab apa? Buktinya karena Rut setia pada hal-hal yang kecil. Mulai dia setia untuk memungut satu jelai yang cuma jatuh, tidak sengaja jatuhnya. Saya membayangkan, mungkin, sangat mungkin itu penyabit-penyabit dia kepengen mungkin bayar harian ya. Bayar harian, kemudian siapa yang banyak, bayarannya makin banyak. Sangat mungkin dia kalau bisa, kalau mau, nggak ada yang tercecer sedikit pun. Amin? Nggak ada yang tercecer. Kalau boleh bersih. Tapi walaupun mungkin yang tercecer itu sangat sedikit, Rut itu menghargai. Sehingga apa yang terjadi? Pada ayat yang selanjutnya, pasal yang kedua, ayat yang ke-16, Rut mendapatkan kepercayaan yang lebih besar lagi. Sebab mata Tuhan itu melihat. Mata Tuhan itu tidak pernah tidur. Mata Tuhan tidak pernah terpejam ya. Tidak pernah terpejam ya. Dia selalu melihat. Ada anak-anak Tuhan yang setia. Ada hamba-hamba Tuhan yang setia. Mulai perkara-perkara yang kecil. Pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Maka kita lihat Boas itu. Boas melihat. Oh, haleluya. Ayat yang ke-15, perhatikan. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, Ya. dari antara berkas-berkas itu pun, Ya. ia boleh memungut. Ya. Janganlah ia diganggu. Terus ayat 16. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja Kamu dengan menarik sengaja menarik. sedikit-sedikit Ya. dari ponggokan jelai itu Ya. untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Terima kasih karena Rut itu menghargai bulir demi bulir. Maka Boas itu melihat, oh luar biasa Rut ini. Kemudian dia katakan kepada penyabit-penyabitnya, kamu pengerja-pengerja jangan ganggu dia. Dia boleh ambil, dia boleh pungut. Yang jatuh itu, yang tercecer itu dia boleh pungut. Bahkan ayat mengatakan, kamu pun harus dengan sengaja menarik, jatuhkan. Sehingga saya membayangkan itu lebih banyak atau lebih sedikit, saudara? Makin banyak. Karena dia setia untuk perkara-perkara yang kecil, maka dia mendapatkan perkara-perkara yang lebih besar. Oh, luar biasa. Inilah yang harus kita mengerti di hari-hari ini. Ini kita harus mengerti, ini kemurahan Tuhan. Sekecil apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita setia. Sebab apa? Kita tidak mampu dengan kemampuan sendiri memperoleh itu. Bahkan sekecil apapun tidak mampu kita kerjakan kalau bukan itu Tuhan berikan buat kita. Sebab ada satu ayat Tuhan katakan, apa yang kita miliki hanya kita terima dari Tuhan. Sehingga kalau kita sadari itu sebagai berkat Tuhan, maka kita harus jaga itu. Untuk apa? Kalau kita setia, Tuhan akan percayakan lebih besar lagi. Bahkan bukan hanya Rut itu kemudian mendapatkan itu, yang jatuh-jatuh itu, yang sengaja dijatuhkan itu, karena itu pun dia tetap setia. Perhatikan ini, dari yang tidak sengaja dia setia pungut, dari yang sengaja dijatuhkan dia tetap setia. Akhirnya saudara, pada akhirnya pasal yang ketiga, perhatikan pasal yang ketiga, ayat yang ke-9, dia mengalami yang terbesar yang tidak pernah dia bayangkan
sama sekali tidak pernah mimpi. Ruth tidak pernah mimpi boleh mengalami ini. Tapi kesetiaan itu membawa dia mengalami itu. Tolong baca ayat yang ke-9. Bertanyalah ia, Ya, siapakah engkau ini? ya. Jawabnya, Pasal yang keempat makan. Pasal yang keempat ayat yang ke-9. kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, Ya, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Gideon dan Mahlon ya. aku beli dari tangan Naomi. Perhatikan. Juga Ruth, Juga Ruth. perempuan Moab itu, Ya. istri Mahlon, Perhatikan. aku peroleh menjadi istriku Ya. untuk menegakkan Untuk menegakkan apa? nama orang yang telah mati itu Ya. di atas milik pusakanya. Terus. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Ya, jadi ceritanya pada satu saat kemudian Boas ini harus menebus apa yang menjadi milik Naomi dan dua anaknya, termasuk Ruth itu harus ditebus. Sebab orang yang seharusnya menebus Ruth itu kemudian tidak mau, sebab kalau hanya menebus miliknya, tanah Naomi, rumah Naomi, dia mau. Tapi kalau harus menebus Ruth, saya tidak mau, nanti saya merusak pusakaku sendiri. Sehingga dia katakan kepada Boas, kamulah yang menebus. Dan pada saat itu, di depan tua-tua, di depan orang banyak, ya, Boas mengatakan, kamulah yang menjadi saksi pada hari ini. Aku menebus semuanya milik Naomi, termasuk di dalamnya Ruth, aku ambil sebagai istriku. Secara jasmani mungkin kita anggap bahwa Boas yang mengakuisisi, Boas yang mengambil, Boas yang menguasai milik pusaka bahkan Ruth itu. Tetapi karena ini bukan perjanjian perdagangan, bukan perjanjian bisnis, ini adalah perjanjian nikah. Dan saudara tahu apa yang terjadi, saudara? Bukan hanya sekedar Boas yang memiliki Ruth, tetapi juga sebaliknya. Saudara bisa mengerti? Sebaliknya, Ruth juga memiliki siapa? Boas. Bukan hanya Boas, tetapi seluruh yang dia miliki, seluruh ladangnya, seluruh kekayaannya, termasuk Boas itu juga dimiliki oleh siapa? Saudara bisa mengerti demikian? Haleluya. Kenapa? Dimulai dia menghargai hanya satu bulir yang jatuh, hanya beberapa bulir yang jatuh dari kecil, tapi dia hargai, dia setia, dia dipertambahkan lebih banyak lagi. Bulir-bulir sengaja dijatuhkan, dia setia terus, dia tidak pernah berhenti, bahkan sampai pada habisnya, selesainya masa penuaian, dia mendapatkan semua yang tadinya dia hanya sekedar mendapatkan rema-rema saja. Tetapi sekarang, waktu dia menjadi istri dari Boas, semuanya itu juga menjadi milik dari siapa? Ruth. Oleh sebab itu, malam hari ini, ini rahasianya. Kalau orang dunia, mungkin ada suatu teori yang mengatakan, kalau yang kecil-kecil itu buang waktu, buang tenaga, buang perhatian, buang semuanya. Urus yang besar-besar saja. Kalau kamu urus yang kecil-kecil, kamu tidak ada waktu, tidak ada tenaga untuk mengurus yang besar-besar. Saya pernah mendengarkan demikian. Secara manajemen mungkin demikian, benar adanya. Tetapi dalam kerajaan surga, rumus kerajaan surga, Tuhan katakan, mulai kita setia dari yang kecil. Orang yang merasa kemurahan, orang yang mengalami kemurahan Allah, dia akan setia. Mulai setia dalam hal yang kecil. Kemudian yang kedua, setia dalam hal apa? Setia bagaimana? Tuhan mengatakan buat kita, yaitu kita setia sampai langkah terakhir. Nah, di dalam kitab Rut pasal yang pertama, surat Rut ini kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Pada saat ceritanya, pada saat kemudian Rut dan Naomi dan Orpa akan pulang dari Moab ke Efrata, ke Yehuda, ke Bethlehem, maka mereka sampai pada satu tempat di mana Naomi ini suatu yang sangat memilukan. Kalau sudah membaca ayat ini, mungkin sudah membaca sungguh-sungguh sudah akan menitikkan air mata.
sangat mengharukan, di mana terjadi suatu tangisan, peluk-pelukan. Kenapa? Seperti tidak mau dipisahkan. Orpa juga demikian, Naomi juga demikian, Ruth juga demikian. Walaupun Naomi katakan, kamu pulang saja, kamu masih muda, kamu masa depanmu masih panjang, sedangkan aku ini sudah tua. Kamu salah, jangan ikut-ikut dengan aku, sebab aku mengalami kepahitan yang kamu alami itu belum apa-apa seperti apa yang aku alami. Tetapi kemudian Orpa pulang, dan kemudian satu saat dia katakan kepada Ruth, apa kamu juga tidak mau mengikuti iparmu? Dia sudah pulang kepada Allahnya, dia pulang kepada bangsanya. Kemudian apa yang terjadi? Apa jawab dari Ruth? Ayat 16 dan ayat 17, perhatikan. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Jangan desak aku meninggalkan engkau. Dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ya. Sebab kemana engkau pergi? Kemana engkau pergi? Perhatikan ini. Ini menunjukkan kesetiaan. Kemana engkau pergi? Ke situ jugalah aku pergi. Ke situ juga aku pergi. Teruskan. Dan di mana engkau bermalam? Di mana engkau bermalam? Di situ jugalah aku bermalam. Ya. Bersamamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ya. Bangsamu adalah, terus, Di mana engkau mati, ya. aku pun mati di sana. Ya. Dan di sanalah aku dikuburkan. Terus. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Ya. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, Ya. selain daripada maut. Terima kasih. Jadi kita lihat waktu kemudian Naomi memberikan kesempatan untuk berubah pikiran. Iparmu sudah berubah pikiran. Sekarang giliran kamu untuk berubah pikiran. Tapi dia katakan, aku tidak mau meninggalkan engkau. Kemana engkau pergi, ke sana aku pergi. Kemana aku bermalam, ke sana aku bermalam. Bahkan di mana engkau mati, aku pun akan mati di sana. Sebab bangsamu adalah bangsaku, Allahku adalah Allahku. Menunjukkan kepada kesetiaan, setia sampai akhir. Semua mengalami demikian, amin. Oh, seandainya Ruth tidak setia sampai akhir, Ruth tidak pernah akan mengalami apa yang dia alami kemudian. Dia, paling-paling hanya mengalami, maafkan, ya, kawin lagi, maafkan, dengan pria sebangsanya, orang Moab. Tetapi karena dia menyatakan tekadnya, aku mau setia sampai mati, tidak ada yang dapat memisahkan aku kecuali maut. Dan semoga itulah yang harus menjadi tekad kita dalam mengikut Engkau, Tuhan. Kita mau mengatakan, aku mau setia dimanapun sampai akhir hayatku, sampai akhir hidupku. Saudara bisa mengerti demikian, amin? Sebab apa? Sebab kalau kita setia yang demikian ini, oh haleluya, setia yang demikian, ini yang Tuhan cari di antara kita. Ini yang Tuhan cari. Di dalam satu ayat, di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, dan kitab Wahyu pasal yang kedua, saudara membacanya, kitab Wahyu pasal yang kedua, ada satu jemaat mengalami banyak pergumulan, banyak penderitaan. Kitab Wahyu pasal yang kedua, tapi Tuhan katakan, setia sampai mati. Setia sampai mati. Kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Ini jemaat di Smyrna, jemaat yang penuh dengan pergumulan. Mereka mengalami aniaya, mengalami banyak pergumulan. Oh, tetapi Tuhan katakan setia. Tolong baca. Aku tahu kesusahanmu, Ya. dan kemiskinanmu. Kalau kita mengalami seperti jemaat di Smyrna ini, ada kemiskinan, ada kesusahan, seperti Tuhan katakan kepada jemaat Smyrna, bukan Tuhan tidak tahu, Tuhan tahu, tetapi satu perkara tetap Tuhan tuntut dari kita, apa? Setia. Teruskan. Namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, Ya. tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Terus. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, terima kasih. Apa ini setia sampai mati?
Perhatikan, apa ini setia sampai mati? Setia sampai mati, inilah kesetiaan kita yang sesungguhnya. Setia sampai garis akhir. Setia sampai garis akhir. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup ini seperti kita masuk dalam suatu gelanggang perlombaan. Seperti kita masuk dalam suatu perlombaan. Dan kita sudah memulaikan sesuatu. Kalau kita sudah memulaikan sesuatu, semoga kita boleh setia. Kenapa kita bisa setia? Kalau kita menyadari kita hidup dalam kemurahan. Dan kalau kita merasakan kita ada dalam kemurahan, biar kita mau berseru kepada Tuhan. Tuhan, ini kerinduanku. Seperti juga Ruth menyatakan kerinduannya. Rasul Paulus juga menyatakan kerinduannya. Dalam dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 24. Rasul Paulus menyatakan kerinduannya. Aku rindu kalau aku bisa mencapai garis akhir. Ada kerinduan. Sebab ada orang-orang sejak awal dia sudah kemudian tidak mau setia. Sejak awal ada orang-orang yang demikian. Maaf, saya tidak mau tetapi saya ingin memperlihatkan ini. Ada orang-orang yang demikian sebab tidak mengalami kemurahan Tuhan. Ada orang-orang masuk dalam nikah sejak awal dia sudah tidak mau masuk dalam suatu kesatuan. Ada orang yang masuk dalam Tuhan sejak awal dia sudah ada suatu perasaan dia tidak bisa setia, dia tidak akan setia. Tetapi semoga kita di hari ini, walaupun kita merasakan berat mengikut Tuhan, tetapi semoga ada kerinduan. Kerinduan itu akan dilihat oleh Tuhan. Dan sudah tahu apa akibatnya? Karena Rasul Paulus memiliki kerinduan untuk setia sampai akhir. Maka dalam 2 Timotius pasal yang ke-6, 2 Timotius pasal yang ke-4, ayat yang ke-6, ayat mengatakan, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mencapai garis akhir. Dia telah setia sampai garis akhir. Kenapa? Kerinduan itu bersama jenisnya dengan kerinduan Tuhan. Tuhan kita yang kita layani adalah Allah yang setia. Dia setia dari awal sampai akhir. Dia Allah, Alfa dan Omega. Dan perhatikan, dia juga merindukan anak-anaknya untuk setia sampai garis akhir. Sehingga kalau ada kerinduan kita sama dengan kerinduan Tuhan, Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan yang akan memampukan kita menghadapi pergumulan, kemiskinan, kesulitan. Tuhan akan yang membuat seperti Tuhan membuat Rasul Paulus. Dia boleh mencapai garis akhir. Dan garis akhir dari Rasul Paulus adalah kematian. Kematian adalah menjadi garis akhir. Itu juga menjadi garis akhir dari Ruth. Tapi bagi kita di hari-hari akhir zaman ini, generasi kita adalah sangat memungkinkan kita adalah generasi yang dapat melihat dengan mata kita sendiri bagaimana Tuhan turun dari langit untuk menjemput kita gerejanya. Amin. Apa yang Tuhan inginkan dari setiap kita adalah kesetiaan. Sebab hanya orang-orang yang setia, hanya orang-orang itu nanti akan melihat dengan matanya dan akan merasakan suatu kemuliaan pada saat dia datang. Oh, kenapa? Hanya orang-orang itu yang akan mengalami kemuliaan Tuhan. Malam hari ini harus kita alami. Setia sampai akhir. Ruth mengalami itu. Dia membuktikan bahwa dia memang menyadari kemurahan Tuhan. Dia hidup dalam kemurahan Tuhan. Dan dia menikmati kemurahan Tuhan. Orang yang setia, orang yang menikmati kemurahan Tuhan. Ini yang pertama ada pada Ruth. Ya, setia. Yang kedua, di dalam kitab Ruth juga kita baca pasal yang kedua, surat Ruth pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Ini yang ada orang-orang yang merasakan, menyadari bahwa dia mengalami kemurahan. Ayat yang ke-7, kitab Ruth pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Tadi dia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Terus begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Ya, jadi ini jawaban dari bujang. Waktu Boas datang, salam, shalom buat kalian ya. Ya, diberkatilah kalian. Terus kemudian Boas lihat, siapa ini? Ada orang baru, perempuan baru datang di tengah-tengah kebunku, ya ladangku, siapa dia? Dia tanya. Kemudian jawab dari bujang ini, tadi dia minta izin untuk memungut jelai-jelai yang jatuh di ladang ini. Dan sejak tadi dia datang untuk sibuk memungut
dari pagi sampai sekarang, sedetik pun, seketika pun ia tidak berhenti. Apa artinya ini, saudara? Nomor satu, kita lihat dia setia. Inilah orang yang menyadari kemurahan, menikmati kemurahan, memanfaatkan kemurahan. Tapi yang kedua, orang yang menyadari kemurahan Tuhan, memanfaatkan kemurahan Tuhan, adalah orang yang giat. Tidak pernah ada satu waktu dia berhenti. Sepertinya setiap waktu itu sangat berarti. Setiap waktu, detik demi detik itu sangat berarti bagi dia. Dia tidak berhenti. Tidak seperti maafkan pekerja harian. Kalau sudah tahu pekerja harian, tidak peduli dia dapat berapa. Bekerja sedikit, tolak pinggangnya lama. Bekerja sedikit, terus lagi maafkan rokokan. Bekerja sedikit, tiduran. Tidak, maafkan. Tapi Ruth mengatakan sejak pagi dia terus menggunakan setiap waktu, setiap saat, setiap kesempatan untuk apa? Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Orang yang setia, orang yang giat di dalam pelayanan, di dalam segala perkara. Hanya orang-orang ini, kalau dia tidak menyadari kemurahan, ya, dia santai-santai saja. Tapi kalau dia menyadari kemurahan Tuhan, kita lihat ada satu ayat, tolong baca. Kita 1 Korintus pasal yang ke-5. 1 Korintus pasal yang ke-5. Kita harus mengalami ini. Tuhan mau gugah kita di hari-hari ini. Kalau kita sudah buang waktu yang banyak di hari-hari ini, sebab kita pikir kita bisa melakukan segala sesuatu, kita tidak pernah merasakan kemurahan Tuhan. Masih ada waktu, masih panjang waktu. Tapi semoga kita boleh berpikir bahwa semua yang Tuhan berikan, satu detik umur hidup kita itu senilai dengan kemurahan Tuhan. Jangan buang detik demi detik umur hidup kita ini, tapi kita anggap sebagai kemurahan Tuhan. Sebab Raja Daud mengatakan, antara aku dengan maut berapa? Berapa? Selangkah itu sama dengan sehasta. Selangkah itu, satu langkah berapa detik sudah butuh satu langkah? Berapa detik? Orang sudah kumak-kumak dan menunggu berapa jam dah, sudah goyang-goyang. Hanya satu detik. Selangkah itu bisa dikonversi menjadi sedetak jantung. Selangkah itu dikonversi menjadi sehembus nafas. Tapi perhatikan, kalau kita merasakan bahwa itu merupakan kemurahan Tuhan, jangan pernah membuang-buang waktu hidup kita. Jangan pernah membuang-buang kesempatan. Gunakan sejak tadi, detik demi detik, waktu demi waktu, dia manfaatkan untuk bekerja dan bekerja dan bekerja dan bekerja. Amin. Haleluya. Tolong baca ya. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 58. Oh, sebab terlalu jahat, terlalu riskan. Nah, orang yang membuang waktu, orang yang tidak memanfaatkan waktu, terlalu riskan. Sebab langkah itu bisa jadi menjadi langkah terakhir. Jangan-jangan langkah itu menjadi langkah terakhir. Jangan-jangan hari itu menjadi hari terakhir. Dan dia sudah bersalah kepada Tuhan. Dia membuang sekian tahun dia hidup di dunia dan tidak menghasilkan apa-apa. Tapi semoga kita di hari-hari ini, kalau Tuhan masih memberikan kita hidup hari ini, terima kasih Tuhan untuk hidup ini. Aku memanfaatkan waktu hidup. Aku memanfaatkan apa yang Kau berikan buat aku. Ayat yang ke-58. Karena itu, ya, saudara-saudaraku yang kekasih, perhatikan, berdirilah teguh, berkatakan apa? Jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, perhatikan, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, ya, jerih payahmu tidak sia-sia. Oh, haleluya. Ayat mengatakan, kalau saja di dunia bisa menghargai orang yang rajin, orang yang giat, apalagi Tuhan. Tuhan sangat menghargai setiap kegiatan kita, setiap kesetiaan kita, setiap kerajinan kita di dalam Tuhan. Ayat mengatakan, tidak ada satu pun yang kita kerjakan karena kita menyadari itu suatu kemurahan Tuhan dan kita giat. Itu sepertinya
kita melakukan sesuatu yang sia-sia. Semuanya itu ada upahnya. Saudara ini amin? Ya, pada suatu saat Nabi Yesaya merasakan dia bekerja sia-sia. Oh, seperti apa yang dia kerjakan itu tidak ada artinya. Tapi kemudian dia mengakui bahwa hakku ada dalam tangan Tuhan, upahku dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Saatnya nanti kita akan mengalami itu yang kita kerjakan itu nanti kan kita terima sepenuh-penuhnya dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kita harus mengerti ini dalam hal kegiatan ini. Apa yang harus kita alami di hari-hari ini? Satu ayat di dalam kitab Roma pasal 12, Roma pasal yang ke-12, kita harus mengerti hari-hari ini ya. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Perhatikan. Biarlah rohmu menyala-nyala, Ya. dan layanilah Tuhan. Sekali lagi ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya. Biarlah rohmu menyala-nyala, Tapi rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. dan layanilah Tuhan. Hari-hari ini yang kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau sudah izinkan aku ada dalam ladamu, kalau Engkau izinkan aku dalam pekerjaanmu, jangan biarkan aku kendor. Sudah tahu apa itu kendor? Menurun. Memang belum jatuh, tetapi trennya itu sudah menurun. Tetapi biar kita di hari ini kita mohon Tuhan, biar hari demi hari kita mohon kita makin menanjak, makin menanjak, makin menanjak. Sebab rumus kerajaan surga dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar. Oh, haleluya. Dari tidak sempurna menjadi sempurna. Itu rumus kerajaan surga. Dan itulah yang harus kita kerjakan. Tuhan mohon. Kalau sudah mulai merasakan hari-hari ini, ya 5 tahun yang lalu saya giat. Tapi kenapa hari-hari ini? Ya, kalau dulu hujan, banjir, diterobos. Ya. Kalau sekarang gerimis, ya jadi alasan. Kalau dulu, ya saya pernah bersaksi dalam jemaat dan itu pengalaman nyata buat kami. Waktu kami di Manado, ada oma-oma yang tinggal bersama dengan kami, dia stroke dan dia tidak bisa entah kanan atau kiri ya. Dia jadi agak nyeret kalau jalan nyeret. Tapi sudah tahu Kota Manado hampir seperti Makale ini bergunung-gunung ya. Dan waktu itu tahun 70-an masih semuanya masih serba susah ya. Tapi oma ini dalam segala keterbatasannya dia giat dalam pekerjaan Tuhan. Dia giat sekali. Dia tidak mau terhambat dengan tubuhnya yang lemah itu. Dia wanita, dia tua dan maafkan. Dia mengalami stroke dan dia belum pulih. Dia jalan menyeret, tetapi sudah tahu apa? Di mana ada kebaktian, di sana dia ada dan dia tidak pernah terlambat. Hujan atau apapun juga dia tidak terlambat. Dia hanya tidak kebaktian kalau dia benar-benar sakit dan dia tidak bisa bangun. Dia selalu ada dan dia selalu ada. Dan kemudian kalau saya membayangkan itu, saya melihat kalau kita hari-hari ini sakit sedikit, ya, laki-laki gagah masih kuat, masih muda, kemudian kita begitu cengeng, berarti kerajinan kita mulai apa? Kendor. Dan sudah tahu apa artinya kerajaan itu kendor? Kalau dia pelita yang sedang meredup. Dan sudah tahu apa itu meredup? Makin meredup, arahnya apa? Padam. Kalau Tuhan datang, pelita kita sedang padam. Apa yang terjadi? Kita ketinggalan. Seperti gadis yang bodoh, pelitanya makin hari makin meredup. Tapi kalaupun kita menyadari Tuhan, kenapa kerajaanku makin mengendur? Kenapa kegiatanku makin menurun? Kita mohon Tuhan, rohmu itu kembali bakar, biarkan nyalakan kembali api itu untuk kita boleh berkobar-kobar sampai Tuhan datang kembali. Amin. Ini yang harus kita doakan. Pandang kemurahan Allah. Kalau kita memandang kemurahan Allah, kita malu. Kalau kita cengeng, kita malu. Kita mendapatkan kesempatan untuk melayani, kita mendapatkan kesempatan untuk beribadah. Hanya kemurahan, kita akan malu. Sebab itu selalu tanamkan dalam pikiran, tanamkan dalam hati, Tuhan, aku ada, hidupku ini hanya karena kemurahan-Mu saja. Sehingga itu yang mendorong kita untuk setiap hari makin giat, makin giat. Sebab apa? Ayat mengatakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini, waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Buat kami hamba-hamba Tuhan,
Rasul Paulus katakan kepada Timotius bahwa siaplah sedia. Ini menggunakan waktu giat. Siaplah sedia, baik atau tidak baik waktunya. Dimanapun, kapanpun, apapun yang kita harus layani. Sebab akan datang waktunya. Ayat mengatakan kita tidak dapat bekerja. Oleh sebab itu selama masih ada kesempatan untuk beribadah, selama masih ada kesempatan untuk melayani, selama masih ada kesempatan untuk melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, ayat mengatakan lakukan itu dengan giat. Sebab semua yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Terus melakukan itu, dia giat. Dan nanti kita akan lihat satu saat di dalam kitab Injil Matius. Tolong baca dalam kitab Injil Matius dalam bab 5. Oh, haleluya. Sebaliknya, orang itu setia, orang itu kita menghadapi Tuhan datang. Ya. Injil Lukas. Sebaliknya orang itu setia, orang itu giat. Ada Tuhan katakan, hai hamba yang jahat, hai hamba yang apa? Malas. Tapi biar hari-hari ini kita boleh mengalami seperti Rut, dia setia, dia giat. Injil Matius pasal 25. Kitab Injil Matius. Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-21 ya. Ayat yang ke-21. Kita setia, maka Tuhan katakan masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Oh, haleluya. Injil Matius pasal 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, Ya. baik sekali perbuatanmu itu, Ya. hai hambaku yang baik dan setia. Hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, Engkau setia dalam perkara yang kecil. Teruskan. aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Terus. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, ada dua hamba yang demikian. Tapi hamba yang ketiga, tolong baca ayat 25. Jangan sampai ada di antara kita mengalami perkataan Tuhan mengatakan demikian. Jangan sampai. Ayat yang ke-25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ya. Tanah ini. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Terus. Maka jawab tuannya itu, Ya. hai kamu hamba yang jahat dan Hamba malas. yang jahat, hamba yang tidak setia, hamba yang malas. Jadi kamu sudah tahu Ya. bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, Terus. dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, Terus. sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat yang ke-30, perhatikan. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Hamba yang tidak berguna, kalau tidak ada kesetiaan, kalau tidak ada kerajinan, maka seperti apa digambarkan orang yang demikian? Tuhan katakan, hamba yang tidak berguna. Perkataan ini perkataan yang keras, tidak enak untuk didengarkan, sakit untuk diterima dengan hati. Tetapi semoga ini menggugah kita, mengoreksi kita, membalikan arah kita. Supaya apa? Tuhan katakan, jangan sampai Tuhan katakan, engkau hamba yang tidak berguna. Terus kan? Ke dalam kegelapan yang paling gelap, Ya. di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Terima kasih. Buat apa kita melayani? Buat apa kita beribadah? Buat apa? Kalau pada akhirnya Tuhan katakan tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak bertuhan. Tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Buat apa? Oleh sebab itu, biar malam hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan saya tidak mampu, tetapi berikan itu kesetiaanmu, sebab hanya Allah yang setia. Tidak ada manusia yang setia. Hanya kalau Tuhan memberikan kesetiaan itu, maka kita bisa setia. Hanya Dia yang tidak terbatas kekuatannya. Dia memampukan kita untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Kita tidak kendor, tapi kita giat dalam melakukan setiap pekerjaan baik di antara kita. Amin. Dan sebab itu inilah roh ya. Nomor 2. Dan nomor 3, kita baca dalam Rut pasal yang ketiga. Kita kembali dalam Rut pasal yang ketiga.
ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Oh, haleluya. Rut pasal 3 ayat 5, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Lalu kata Rut kepadanya, Ya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. terus. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan, Ya. dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Ya, jadi ceritanya setelah selesai musim penyabitan, sekarang adalah musim pengirikan. Ya, dan pada saat pengirikan, Naomi katakan kepada Rut, apakah tidak baik aku mencarikan tempat perteduhan, perlindungan buat kamu? Ya, bukankah Boas itu orang yang seharusnya menebus kita ini? Menebus ini bukan hanya sekedar membeli aset kita, tapi juga menjadi pengayom. Dengan kata lain, Boas memperistri kamu, lakukan ini. Dan kemudian pada akhirnya ayat mengatakan, lalu kata Rut kepada mertuanya Naomi, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Ayat yang ke-6 bukan hanya pengakuan, tapi pada ayat yang ke-6, sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Berbicara tentang apa ini? Kesetiaan, giat, dan taat. Ada ketaatan. Rut ini pribadi yang taat. Oh, luar biasa. Rut ini hanya orang yang menyadari kemurahan Tuhan. Dia akan diri kehidupan yang taat. Seandainya dia tidak menyadari suatu kemurahan Tuhan, dia tidak pernah taat. Tapi kalau dia menyadari Tuhan, saya berada di dalam rumah Tuhan, saya berada dalam keadaan Tuhan, saya berada di tempat ini, hanya kemurahan Tuhan. Maukah dia, apakah dia tidak mau untuk tidak taat, berontak? Sehingga ayat mengatakan, semua yang dikatakan, tidak ada yang dilalaikan. Apa yang dikatakan kepadanya, dia lakukan. Dan sehingga apa yang terjadi, saudara? Bagi kita di hari-hari ini, kalau kita taat pada firman Allah, Rut, dia taat pada apa yang dikatakan mertuanya. Tapi bagi kita di hari ini, kalau kita taat pada firman Allah, maka apa yang kita alami, perhatikan, sebuah ketaatan itu tidak ada yang tidak baik yang kita alami. Semua yang baik Tuhan sediakan buat kita. Dan perhatikan, untuk taat itu juga kita harus belajar dari anak. Ayat mengatakan waktu dia menjadi manusia, dia walaupun dia anak Allah, tapi dia belajar untuk menjadi taat dari apa yang harus dia derita. Tapi bagi kita di hari-hari ini, kita juga harus belajar taat. Tidak ada seorang pun yang taat. Tapi kalau kita belajar dari dia, maka kita akan menjadi taat. Nah, kita akan lihat di sini apa yang dia alami. Tolong baca ayat yang ketiga. Kita Rut pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Rut pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Atau ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Tidak apa-apa kita baca. Kita memanfaatkan waktu yang ada, ya. Ayat yang ketiga, ayat yang pertama. Lalu Naomi, mertuanya itu, berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, Ya. supaya engkau berbahagia? Perhatikan, firman Allah disampaikan buat kita sebagaimana perkataan Naomi mengatakan kepada Rut, tujuannya demi kebahagiaan. Firman Allah disampaikan untuk kita walaupun sepertinya keras, walaupun sepertinya tajam, tapi sebenarnya tujuan firman Allah untuk mendatangkan apa? Kebahagiaan. Buat siapa? Hanya buat orang-orang yang taat. Kalau tidak taat, makin pahit, makin gelap, makin suram, makin gelap. Tapi kalau kita taat, berkatakan akan berbuahkan kebahagiaan. Terus kan? Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temui itu adalah sanak kita? Ya. Dia pada malam ini menanti jelai di tempat pengirikan. Terus ayat yang ketiga. Maka mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu, Ya. dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Terus.
Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu Ya. sebelum ia selesai makan dan minum. Jadi kita lihat di sini, kalau kita taat pada firman Allah, apa buah yang kita alami? Buah ketaatan. Nomor 1, ayat mengatakan, mandilah. Saya mau tanya kepada kita, kalau mandi itu untuk apa, Saudara? Bersih. Dalam bahasa Alkitab, bersih itu adalah suci. Orang yang taat, buah dari ketaatan kepada firman Allah, setiap firman Allah yang didengar dan dilakukan sepenuh-penuhnya. Nomor 1, dia akan mengalami penyucian hidup. Apapun kekotoran, apapun kenajisannya, dia akan mengalami penyucian. Ada satu saat, ada 10 orang kusta datang kepada Tuhan dan berseru, Tuhan Yesus anak Daud, tolonglah kami. Dan apa kata Tuhan? Pergi kepada imam, perlihatkan dirimu. Padahal ya, hukum Taurat mengatakan orang-orang kusta itu harus dibuang di luar perkampungan. Tetapi Tuhan mengatakan, ini firman Allah, pergi, perlihatkan dirimu kepada siapa? Imam. Imam itu tepatnya di mana? Di bait suci. Dan perhatikan, waktu mereka taat, walaupun mereka mengatakan, mungkin dalam arti bagaimana ini kalau kita kemudian melanggar hukum Taurat, bagaimana nanti kita dilempar batu, bagaimana nanti kita diusir, kita diperlakukan tidak senonoh nanti. Tapi ayat mengatakan mereka berjalan. Dan ayat mengatakan di tengah jalan mereka bukan sembuh. Untuk kusta itu bukan sembuh istilahnya. Apa? Tahir. Dan ayat mengatakan di tengah jalan, dalam langkah-langkah ketaatan, dalam langkah-langkah itu kita mengalami langkah-langkah penyucian. Dalam langkah-langkah kita boleh mengalami tanpa kita sadari. Dulunya kita jahat, dulunya kita najis. Tetapi setiap firman Allah, walaupun itu mungkin tidak sesuai dengan logika kita, bagaimana kita mau disuruh begitu? Kita seperti dibenturkan dengan hukum Taurat, seolah-olah Tuhan Yesus membenturkan orang-orang kusta ini dengan hukum Taurat, dengan imam-imam. Tapi mengatakan, firman itu berbicara tentang firman, sebab Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Apapun yang keluar dari mulutnya adalah firman Allah. Dan saya mengatakan, setiap ketaatan berbuahkan kebahagiaan. Ayat mengatakan, waktu mereka berjalan di tengah jalan, mereka tahir. Bagi kita di hari ini, kalau kita boleh mengalami firman Allah itu menjadi tuntunan kita taati, maka kita akan mengalami nomor 1, seperti kita dimandikan. Apapun kenajisan kita, Naaman, waktu dia taat, dia tahir. Waktu dia berontak, dia tidak mengalami apa-apa. Tapi waktu dia taat, dia membenamkan diri. Pertama, kedua, ketiga, keempat tidak mengalami apa-apa. Tapi waktu dia taat, ketujuh dia naik, dia mengalami buah ketaatan, ditahirkan. Saudara bisa mengerti demikian, amin? Yang kedua, ayat mengatakan setelah mandi berurap. Berurap itu pakai minyak, dan itu gambaran tentang urapan Roh Kudus. Hanya orang-orang yang taat pada firman Allah, dia akan mengalami urapan itu makin bertambah-tambah. Oh, haleluya. Sudah ingat, ada satu raja yang tidak taat. Raja pertama orang Israel yang tidak taat. Raja ini mengalami luar biasa. Sampai ada suatu sebutan, apakah Saul termasuk golongan nabi-nabi? Sebab apa? Urapan itu begitu kuat dialami oleh Saul, sehingga ayat mengatakan Saul itu menjadi manusia yang lain, manusia baru. Tapi pada saat dia tidak taat pada perintah Tuhan, dia tidak taat. Sebab apa? Menuruti logikanya, menuruti perhitungannya, menuruti keinginannya, menuruti pandangan matanya. Perhatikan, di saat itu urapan itu dicabut dari Saul. Dan akibat dari urapan, perhatikan, lebih baik tidak pernah mengalami urapan daripada pernah mengalami urapan dan urapan itu dicabut dari Tuhan. Kenapa? Ada ketidaktaatan secara manusia yang dilakukan oleh Saul. Mungkin kita pikir lebih ringan dari Daud. Daud berzina, Daud membunuh, tetapi Daud tetap diurapi. Tapi Saul, perhatikan, hanya melanggar sedikit, mungkin kita pikir
Tetapi apa yang dilakukan? Tidak taat. Ketidaktaatan itu sesuatu yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Urapan itu dicabut, digantikan dengan apa, saudara? Roh jahat. Oleh sebab itu di hari-hari ini, semoga kita boleh mengalami urapan itu makin bertambah-tambah. Ketaatan pada firman Allah. Daud memang melakukan kesalahan, memang Daud teledor. Tapi waktu dia mendengarkan firman Allah, dia taat, aku sudah berdosa. Dan akibatnya apa? Dia mengalami, tetap urapannya itu tetap pada dia. Dan dia berdoa, Tuhan jangan cabut rohmu dariku. Ini doa, biar ini menjadi doa kita hamba-hamba Tuhan. Tuhan, urapan itu bertambah-tambah. Apa yang membuat kita bertambah-tambah? Ada ketaatan. Tolong baca, ada satu ayat saya teringat ya, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-11 ya. Yesaya pasal yang ke-11 ya, Yesaya pasal yang ke-11. Sudah lihat dalam Yesaya, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-11. Yesaya pasal yang ke-11, Yesaya pasal yang ke-11, ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua, bahkan ayat yang ketiga. Ini juga bagian dari cerita Natal ya. Ayat yang pertama, 2 dan 3. Perhatikan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Perhatikan. Roh Tuhan akan ada padanya. Itu menunjukkan pada urapan. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat. Apa itu? Roh dan hikmat. pengertian. Roh pengertian. Ya. Roh nasihat. Ini kenyataan dari urapan-urapan. Ada nasihat, ada keperkasaan. Dan keperkasaan. Ya. Roh pengenalan. Roh pengenalan. Dan takut akan dan Tuhan. Takut akan Tuhan. Teruskan. Ya. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ya. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, ya, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Terima kasih. So, lihat di sini ada 6 manifestasi dari urapan Roh Kudus. 5 diantaranya dimiliki oleh Lucifer. Lucifer memiliki hikmat, memiliki pengertian, memiliki nasihat, memiliki keperkasaan, memiliki pengenalan. Tapi satu yang dia tidak punya, takut akan Tuhan. Nama lain takut akan Tuhan apa? Taat. Tidak ada ketaatan. Dan dia mengalami, dijatuhkan dari tempat yang tinggi dijatuhkan. Tapi Yesus sebagai tunas Daud, tunas Daud mengatakan dia memiliki ketaatan kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan itu, takut akan Tuhan itu merupakan tiang, permulaan dari segala yang baik. Oleh sebab itu di hari-hari ini melihat kita boleh mengalami, Tuhan, saya mau taat. Kalau ada ketaatan, apapun yang dikatakan oleh Tuhan, apapun yang dikatakan oleh firman Allah, seperti Roh, apapun yang dikatakan oleh Naomi, dia lakukan. Walaupun kalau saya membayangkan, maafkan, sepertinya Naomi ini, ayo kamu perempuan ngejar-ngejar laki, sepertinya demikian ya. Ayo kamu ke sana, seperti disodor-sodorkan ya. Saya kan malu, saya perempuan, masa saya lebih dulu. Tetapi ini tidak berbicara tentang tetapi ini berbicara tentang ketaatan. Ayat mengatakan dalam ketaatan akan berbuahkan kebahagiaan. Ada urapan, ada penyucian, ada urapan. Dan yang ketiga disebutkan dalam Rut itu, ayat mengatakan pakailah, disebutkan istilah apa? Pakailah baju, pakailah pakaianmu, pakailah pakaian bagusmu. Jadi kita lihat, kalau taat ada kesucian, kalau taat ada urapan, kalau taat mengatakan ada pembaharuan itu. Pakailah pakaian bagusmu. Kita akan mengalami dalam ketaatan hidup kita ini makin hari makin indah. Makin hari kita makin seperti berpakaian-pakaian yang bagus. Pakaian lama kita dibuang dan kita pakai pakaian yang bagus, pakaian yang baru. Makin mengalami pembaharuan itu.
Pembaharuan itu yang Tuhan ingin lihat dalam kehidupan kita. Orang yang menghargai kemurahan Tuhan, dia akan taat. Amin. Nah, saya mencepat saja. Poin yang keempat ya, yaitu apa yang ada pada Rut, orang yang menghargai kemurahan Tuhan. Yaitu Rut, dia orang yang mengasihi Tuhan ya, mengasihi Tuhan. Nah, kita lihat dalam kitab Rut pasal yang ketiga ayat yang ke-10 ya. Rut pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Lalu katanya, ya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Itu ayat yang ke-9 lebih dulu. Bertanyalah ia, Ya, siapakah engkau ini? ya, Jawabnya, aku Rut, hambamu. ya. Kembangkanlah kiranya sayapmu, melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Ya. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Terus, Ya anakku, ya, sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu perhatikan, lebih nyata lagi, daripada yang pertama kali itu. ya, Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, ya. baik yang miskin maupun yang kaya. Maafkan, semoga kita berpikiran-pikiran yang kudus ya. Pada ayat ke-10 ini, ya, Boas memperlihatkan yang ada pada Rut itu bukan nafsu, tetapi yang ada pada Rut adalah apa? Kasih. Dia tidak mengejar baik orang muda, entah dia kaya entah miskin, bukan itu, tetapi dia menyatakan kasih kepada Boas. Bagi kita ini, orang yang menyadari kemurahan, merasakan kemurahan, dia akan menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dia mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Walaupun dia memiliki banyak perkara, tetapi dia mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Apa praktek, apa bukti kita mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Orang yang merindukan kedatangan Tuhan, itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Ada banyak kali kita mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Tetapi seandainya Tuhan mengatakan, kalau aku datang tahun ini, bagaimana jawaban kita? Coba kita jujur di hadapan Tuhan. Semua kita jujur di hadapan Tuhan. Kita berkata dalam jujur dengan Tuhan, jujur dengan diri sendiri. Seandainya Tuhan katakan, aku datang lebih cepat, lebih baik. Saya tidak menggunakan jargon politik ini. Lebih cepat, lebih baik ya. Ya, seandainya Tuhan katakan lebih cepat, lebih baik. Apakah jawaban kita? Oh Tuhan, jangan dulu Tuhan, saya belum siap. Oh Tuhan, saya masih kerasa di dunia ini. Oh Tuhan, saya masih punya rencana-rencana ini yang belum jadi Tuhan. Jangan datang dulu Tuhan. Tetapi semoga kita, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, jawaban kita cuma satu. Datanglah Tuhan Yesus. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Lebih cepat, lebih baik. Di dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-22, penutup Alkitab kita ini, pasal yang terakhir, kitab Wahyu pasal yang terakhir, kitab yang terakhir, Wahyu 22 pasal yang terakhir, ayat terakhir, ayat 20 dan 21, ayat 20 dan 21. Oh luar biasa ya. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, Perhatikan, berfirman, ya, aku datang segera. ya, aku datang segera. Amin. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ya, kita lihat ini, ada pernyataan dari Tuhan, aku datang segera. Aku datang segera. Pernyataan ini bagi orang-orang yang tidak merasakan kemurahan itu menjadi suatu ganjalan. Bagi orang-orang yang menghina kemurahan Tuhan, ini menjadi olok-olokan. 2 Petrus mengatakan, kedatangan Tuhan menjadi olok-olokan. Mana kedatangan Tuhan? Dari dulu sampai sekarang tidak pernah itu. Tapi perhatikan, buat orang-orang yang merasa kemurahan Tuhan, maka perkataan, ya aku datang segera, akan dijawab, amin. Datanglah Tuhan Yesus. Oh haleluya. Semoga ini menjadi jawaban kita. Hari-hari ini seandainya Tuhan mengatakan, aku datang segera, buat hamba-hamba Tuhan, buat kita, harus kita mengerti bahwa kedatangan Tuhan yang makin dekat, untuk mempersiapkan kita, mempersiapkan jemaat Tuhan, supaya apa? Jemaat Tuhan, umat Tuhan menjadi umat yang layak menanti kedatangan Tuhan. Supaya apa? Kalau
kalau Tuhan datang di awan-awan, maka kita semua akan diangkat di awan-awan. Kita semua diangkat untuk menyambut Dia di awan-awan, untuk dibawa masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai, untuk kemudian lanjut pada kerajaan surga yang kekal tanpa batas. Bukan lagi 1000 tahun damai, tetapi tanpa batas, kekal selama-lamanya. Haleluya. Inilah yang harus kita alami. Nah, kita kembali dalam kitab Rut. Saya akan perlihatkan ini. Oh, haleluya. Kalau ini ada dalam kehidupan kita, kita lakukan dengan taat, kita dalam kerinduan, ada kasih kita kepada Tuhan, maka kita lihat apa Tuhan katakan. Ini perkataan dari Naomi kepada Rut. Ini juga perkataan Tuhan untuk kita sekalian. Perhatikan ayat yang ke-16, Rut pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, "Bagaimana anakku?" Ya, Lalu diceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya. perhatikan. Serta berkata, Ya, "Yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." jadi kita lihat ketaatan ada buahnya. Tetapi juga sebaliknya, ketidaktaatan ada buahnya, tetapi buahnya berbeda. Terus kan? Lalu kata mertuanya itu, Ya, "Duduk sajalah menanti, anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga." ayat yang ke-18 sekali lagi kita baca ayat ke-18. Lalu kata mertuanya itu, Ya, "Duduk sajalah menanti." duduk sajalah menanti. Kata duduk saja menanti itu bukan berarti kita santai-santai, diam saja, tetapi duduk saja menanti itu bagaimana kita mempersiapkan apa-apa yang besar yang akan terjadi. Perhatikan, "Duduk sajalah menanti, anakku, ya, sampai engkau mengetahui sampai engkau mengetahui." Perhatikan, bagaimana kesudahan perkara itu, bagaimana akhir dari segala sesuatu. Kemurahan itu akhirnya apa? Perhatikan, sebab orang itu tidak akan berhenti sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. dalam hal ini. Naomi mengatakan bahwa Boas tidak akan berhenti dalam hal apa? Penebusan untuk Rut, untuk segala sesuatu yang baik. Boas tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara ini hari ini juga. Tetapi ini juga perkataan Tuhan untuk kita, bahwa kalau kita adalah orang yang setia, kalau kita adalah orang yang giat, kalau kita adalah orang yang taat, kalau kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, maka perhatikan, Tuhan tidak akan berhenti. Kalau Tuhan sudah memulaikan segala sesuatu, Tuhan tidak akan berhenti sampai segala-galanya menjadi rampung pada hari ini juga, pada saat ini juga, pada hari-hari ini juga. Saudara demikian, amin. Oleh sebab itu, ini yang harus kita mengerti. Apa yang sudah Tuhan lakukan di hari-hari ini, kalau kita taat, kalau kita setia, kalau kita giat, maka kita lihat Tuhan yang sudah memulaikan sesuatu, Dia akan melanjutkan terus sampai pada rampungnya, sampai pada kesempurnaannya. Ini yang harus kita mengerti di hari-hari ini, sehingga kita jangan kecewa. Bagaimana nanti kelanjutan, bagaimana nanti akhir hidupku, bagaimana nanti semuanya akan menjadi baik. Bahkan itu akan segera kita alami dalam waktu dekat ini. Inilah firman Tuhan buat kita di hari-hari ini. Ketaatan, kegiatan, kesetiaan, kecintaan kita kepada Tuhan pada akhirnya akan berbuahkan sesuatu yang baik untuk kita di hari-hari ini. Inilah firman Tuhan buat kita sekalian. Kemurahan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Kemurahan Tuhan itu, kasih karunia Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Penutup kitab Wahyu, penutup Alkitab kita, ayat mengatakan kasih karunia. Itu apa? Kemurahan Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Amin. Demikian. Kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu. Haleluya. Kemurahan Tuhan ini, luar biasa. Tidak ada yang melebihi kemurahan Tuhan. Kita bangsa kafir, kita seperti Rut, kita orang Moab. Seharusnya kita tidak ada bagian apa-apa. Tapi kalau kita ada di sini, itu merupakan kemurahan Tuhan.
Kita akan nyanyikan lagu Selidiki Aku, Lihat Hati, Tetap Setia. Haleluya. Kita mau tetap setia sampai pada akhirnya, sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Tuhan sudah memulaikan hari pertama, hari kedua, kita sampai pada hari ketiga. Kalau Tuhan sudah memulaikan, Tuhan akan melanjutkan untuk kita sekalian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang mahal dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi lagi. Sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang mahal yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi lagi. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Sudah dikasih Tuhan. Coba kita dengan jujur berkata, Tuhan, lihat hatiku, lihat Tuhan, bahwa segala yang kami alami itu hanya kekurangan. Ruth pernah lagi, dia menyadari bahwa apa yang dia alami, dia terima semua hanya kekurangan. Sehingga dia mau setia, setia sampai pada akhirnya, setia mulai daripada yang kecil. Besok pagi ada penamatan siswa-siswi LPM. Buat adik-adik pelayan Tuhan, apa yang Tuhan lihat dari engkau? Jangan membayangkan sesuatu yang besar, tapi apa yang kau miliki, apa yang kau terima. Yang kecil itu, kepercayaan Tuhan yang sedikit itu setia. Seperti Ruth setia dari yang kecil. Seandainya Ruth tidak setia, dia tidak mengalami apa-apa dalam hidup. Dia menghargai satu bulir yang jatuh itu adalah bagiannya. Tuhan sediakan buat dia, karena dia menghargai itu yang Tuhan sediakan. Memang sedikit, tapi dia hargai. Tuhan percayakan lebih lagi. Itu ajaran Tuhan buat saya, itu ajaran buat kita. Saya tidak ingin menggurui hamba-hamba Tuhan yang lebih. Mereka telah banyak, tapi kali-kali kita diingatkan oleh Tuhan, makin lama pelayanku. Apakah benar aku hidup dalam kemurahan-Mu? Apakah benar aku melihat kemurahan-Mu dan memanfaatkan dan menikmatinya? Malam hari ini kita jujur berbicara kepada Tuhan. Kalaupun kita kurang, kita merasa kesalahan, kita yang boleh setia. Kuatkan aku Tuhan, supaya aku ternyata setia sampai pada akhirnya, sampai Engkau datang. Haleluya. Kita nyanyikan.
hanya karena kekurangan-Mu dan kami mengucap syukur untuk itu Tuhan. Kita angkat dua tangan kita menaikkan bersama-sama. Orang yang merasakan anugerah tidak pernah ada sumut-sumut keluar dari mulutnya, tidak ada mobil yang ada. Haleluya, saya udah Bapak Yusuf ini untuk bawa dulu bersama syukur kita. Siapa kami ini Tuhan? Inilah bangsa kami. Bangsa yang jahat, bangsa yang kotor, bangsa yang tidak menyembah kepada Engkau Tuhan. Tetapi kami mendapatkan kemurahan Allah. Sama seperti hamba-Mu Tuhan. Demikian juga kami malam ini. Terpujilah Engkau Allahku, Engkau telah menjangkau kami dengan kasih dari kejatuhan kami, dari kegelapan kami, dari kenajisan kami, dari kejahatan kami. Engkau telah angkat kami seperti Rut, Engkau telah angkat Tuhan. Tapi kiranya dalam hidup kami ada suatu kesetiaan menghargai kemurahan, ada ketaatan untuk menghargai kemurahan-Mu, mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Kiranya kami alami, kami bisa rasakan dan kami bisa lakukan dalam hidup. Kiranya seberapa kami yang hadir pada malam ini, tidak ada satu yang terlewati. Semua sudah diberkati oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Mulai dari kami hamba-hamba-Mu, hamba-Mu pribadi, Tuhan merasa diberkati dan telah diberkati. Juga seluruh sidang jemaat-Mu yang terdiri dari orang tua, orang muda, semua diberkati oleh Tuhan malam ini. Kiranya menjadi orang yang menghargai kemurahan Allah, kiranya tetap setia sampai akhir, taat dalam kebaikan-kebaikan yang kami alami, bahkan juga tetap mengasihi Tuhan dalam seluruh kehidupan kami sampai pada Tuhan datang kembali mengangkat kami dalam kemuliaan-Mu sampai selama-lamanya. Sama seperti yang sempurna, kami juga disempurnakan oleh Tuhan. Saat ini kami sadari kami belum sempurna, masih terlalu banyak kekurangan kami. Namun firman-Mu yang dibukakan semakin nyata bagi kami, dan kiranya kami hargai sebab itu merupakan uluran tangan Tuhan kepada kami. Kami hargai dengan sebaik-baik mungkin, sehingga kehidupan kami semakin diubahkan, semakin dikuduskan, dibenarkan oleh Allah, sampai nanti disempurnakan, dipermuliakan sampai selama-lamanya. Hamba-Mu telah berhenti Tuhan untuk berkata-kata, tapi yang jelas Engkau telah pakai hamba-Mu melumpuhkan rahasia hati-Mu kepada kami. Tetapkan pemakaian-Mu bagi hamba-Mu. Pengurapan-Mu selalu ada di atas hamba-Mu. Pemakaian-Mu ada di atas hamba-Mu dimanapun melayani, di kota, di desa, dimanapun Engkau pakai. Urapi dia suami istri, urapi juga orang tua kami, Tante Esther yang masih bisa mendukung anak-anaknya Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, dan tetap tambahkan kekuatan kepada hamba-Mu. Masih akan melayani besok di Robo, Tuhan akan berikan kekuatan ekstra sehingga mampu dapat menyelesaikan tugasnya di Toraja. Dan bukan hanya untuk kali ini, tapi selanjutnya kalau Tuhan izinkan akan kembali ke Toraja untuk melayani kami Tuhan, karena kami masih sangat membutuhkan dan kami saling membutuhkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dan berikan kekuatan, kiranya selalu merasakan kekuatan yang baru dalam hidupnya, terutama pembukaan firman Tuhan yang baru, dalam urapan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur bagi-Mu, Allah sembahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, Kepala Gereja, mempelai surga yang akan datang.